Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pemuji UKIN dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Nina Anggraini, guru matematika SMK Negeri 1 Kelari, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal, nomor induk mahasiswa 19227700071. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Kelari pada materi peluang kejadian. Mohon saran dan masukannya agar praktik pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Bu. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Untuk hari ini, hadir semua? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan cek dulu kerapihan seragam kalian. Silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Sudah rapi baju dan kerudungnya? Sudah, Bu. Ya, sudah rapi, silakan duduk kembali. Selanjutnya kalian cek kebersihan di sekitar kalian. Coba kalian lihat di kolong meja dan di bawah kursi apakah terdapat sampah. Jika ada, silakan dibuang ke tempat sampah. Ada? Alhamdulillah sudah bersih ya. Jika kelas kalian bersih, maka kalian belajar pun akan Nyaman. Selanjutnya kalian persiapkan alat tulis, buku, dan juga HP. Karena nanti selama pembelajaran kita akan menggunakan HP. Sudah siap semuanya? Ya, sudah siap dan semangat hari ini? Siap. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan terlebih dahulu motivasi untuk kalian. Yang isinya yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan Berhasil. Jadi kalian jika memiliki tujuan tertentu atau cita-cita, maka kalian harus mencapainya dengan bersungguh-sungguh. Ya. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Ya, apa? Permutasi dan kombinasi. Bagus, kalian berarti masih ingat ya. Coba, ada yang bisa jelaskan bagaimana perbedaan permutasi dan kombinasi? Saya, Bu. Ya, silakan deh Pak. Permutasi memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Ya, bagus. Tepat sekali ya Depa. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Depa. Untuk pertemuan hari ini, kalian akan belajar materi mengenai peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian yang pertama, peluang kejadian 0. Peluang kejadian 0 berarti peristiwa tersebut Tidak pasti. Contohnya, bunga mawar bisa bernyanyi. Kemudian yang kedua, peluang suatu kejadian 1.
Yaitu peristiwa tersebut pasti terjadi. Contoh, semua manusia pasti akan mati. Terakhir, peluang suatu kejadian antara 0 dan 1. Berarti peristiwa tersebut mungkin terjadi. Contohnya, besok akan turun hujan. Coba, ada yang bisa sebutkan contoh dari peluang tidak pasti atau kejadian tidak pasti? Ya, silakan Anggun. Contoh kejadian tidak pasti adalah dia terbang menggunakan sayapnya. Ya, betul ya, karena tidak mungkin dia itu bisa terbang. Kemudian, kejadian yang pasti terjadi. Ada yang bisa sebutkan? Saya Bu. Silakan, Deva. Kejadian pasti contohnya semakin bertambahnya usia maka semakin kuat. Ya, betul ya, karena semakin bertambahnya usia pasti kalian akan semakin tua. Ya, inilah contoh dari manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Ketika kalian ingin masuk perguruan tinggi negeri, pasti kalian dihadapkan beberapa pilihan dalam memilih jurusan dan universitas. Sebelum memutuskan pilihan tersebut, kalian harus mempertimbangkan jumlah yang diterima di universitas tersebut dan jurusan yang banyak diminati. Yang kedua, meminimalisir kerugian. Contoh, ketika kalian hendak menentukan produk untuk kegiatan bazar di sekolah, nanti kan kalian akan mengadakan kegiatan bazar ya. Jadi kalian itu harus melakukan survei atau pengamatan mengenai jenis produk apa yang diminati warga sekolah untuk meminimalisir kerugian. Itulah contoh ya. Ternyata peluang itu ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Ya, betul sekali. Sebelum dia kuliah, dia harus mencari informasi mengenai jumlah peminat dan kuota mahasiswa di kampus yang dia inginkan ya Bu. Ya, betul sekali dia. Semoga dia bisa diterima di kampus yang dia impikan. Amin. Ya, inilah kompetisi dasar yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, menentukan peluang kejadian. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Metode pembelajaran hari ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian mode pembelajarannya yaitu PBL atau Problem Based Learning. Kemudian metode pembelajarannya yaitu tutor sebaya. Dan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui metode pembelajaran tutor sebaya menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL, pada materi peluang diharapkan kalian dapat menentukan nilai peluang kejadian dengan tepat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dengan tepat, mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin, jujur, dan kerja sama saat pembelajaran. Jadi nanti selama pembelajaran kalian diharapkan bisa bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan kerja sama. Teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada pertemuan hari ini yaitu ada 3 aspek ya. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan dinilai dari pre-test dan post-test. Nanti di awal pembelajaran kalian akan mengerjakan soal pre-test, kemudian di akhir pembelajaran kalian akan mengerjakan soal post-test. Kemudian yang kedua, sikap. Yang terakhir, keterampilan. Jadi sikap kalian selama pembelajaran pun akan Ibu nilai ya. Tahapan pembelajaran pada PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nanti kalian akan diorientasikan atau diberi masalah terlebih dahulu. Kemudian mengorganisasikan peserta didik. Jadi kalian nanti dikelompokkan ya, dibagi menjadi 5 kelompok ya untuk kelas ini.
Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nanti ibu keliling untuk membimbing kalian. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti ada yang ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu setelah ada yang presentasi, kalian evaluasi apakah betul jawabannya. Ya, siap? Ya, selanjutnya kalian kerjakan soal pretest. Silahkan kalian keluarkan HP-nya. Kalian boleh melihat HP, menggunakan HP. Kalian lihat link yang sudah ibu kirim di grup WA. Silahkan dikerjakan selama 8 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan disimpan kembali HP-nya. Kemudian kalian silakan simak video berikut. Ayo Cun. Don. Iya Cun. Di kelas kita kelas 12 kan ada 50 siswa. Terus di kelas 10 ada 30 siswa. Dan di kelas 11 ada 20 siswa. Berarti yang ikut festival tahun baru dan yang dapat undian 100 siswa kan Don? Iya Incun, memang 100 siswa yang dapat undian. Dan hadiahnya nanti ada 10 hadiah. Tapi ada 1 hadiah utama, yaitu dapat sepeda gunung loh. Wih, keren. Oh iya Don, kira-kira berapa ya kemungkinan kelas kita mendapatkan hadiah utama itu? Wah, kalau kamu tanya gini, kita bisa cari dengan konsep peluang loh. Iya toh Don, tapi aku nggak tahu caranya. Setelah kalian menyimak video tersebut, kira-kira berapa peluang kelas Incun dan Doni mendapatkan hadiah utama? Ya, silakan. 1/100. Ada yang lain? 1/50. 1/50. 50/100. 50/100. 1/2. 1/2. Ya. 1/2. Ada lagi yang lain? Ya. Silakan Jenny jelaskan mengapa hasilnya 1/2. Siswa di kelas Icun dan Doni 50. Sedangkan total siswa di sekolah tersebut adalah 100. Jadi kemungkinan siswa kelas Icun dan Doni dapat hadiah itu 1/2. Ya, tepat. Betul sekali ya apa yang dijelaskan oleh Jenny. Jadi peluang kelas Incun dan Doni yaitu 50/100 atau disederhanakan menjadi 1/2. Ya, selanjutnya ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Kelompoknya telah ibu bagi di grup WA ya. Untuk kelompok 1 yaitu Amel, Siva, Mega, dan Saniatun. Itu untuk tutornya yaitu Amel. Kemudian kelompok 2 Deva, Pina, Zeni, dan Siti. Tutornya yaitu Deva. Kelompok 3 Anggun, Alia, Vira, dan Dea. Untuk tutornya Anggun. Kemudian kelompok 4 Melinda, Dia, Angel, Revalina. Untuk tutornya yaitu Melinda. Kelompok 5 Safira, Nurmei, Dina, dan Sinta. Untuk tutornya Sinta ya. Ini sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk tutor masing-masing kelompok silakan ke depan untuk mengambil name tag dan juga LKPD. Ya, silakan. Kelompok 1 silakan dipakai. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 silakan ini untuk LKPD-nya. Ini untuk dadunya silakan diambil. Ya, untuk dadu nanti untuk alat bantu kalian menjelaskan permasalahan yang ada pada LKPD ya. Silakan duduk kembali.
Sebelum kalian mengisi LKPD, kalian lihat di halaman pertama itu ada identitas kelompok. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Sudah selesai mengisi identitasnya? Silakan kalian isi LKPD dengan dibimbing oleh tutor masing-masing kelompok. Jadi tutor nanti membimbing anggota kelompoknya menjelaskan permasalahan yang ada pada LKPD. Namun semua anggota pun harus aktif ya, harus paham karena nanti ada sesi untuk presentasi dan presentasi tersebut akan Ibu undi ya. Yang presentasi itu anggota yang tidak menjadi tutor ya. Jadi selain tutor yang nanti presentasi ke depan. Silahkan untuk diskusi. Ya, Jadi Bu, ini kan nyari peluang munculnya mata dadu berjumlah 8. iya. Jadi gimana Bu? Nah, ini yang berjumlah 8. Lihat dari sini, dari kolom yang sudah kamu isi. Yang ini kan 1, 2. Dijumlahkan berapa? 3. Kalian cari mana yang dijumlahkan hasilnya menjadi 8. 1,7. Coba lihat di sini. Dadu sampai mata dadu berapa ini? 6. Ada nggak mata dadu 7? Ada. Berarti bisa nggak 1,7? Nggak bisa. Coba langsung ke 2. Jadi berarti 2,6. Betul. Pas sekali. Terima kasih Bu. Ya. Ada kesulitan? Kelompok 4? Belum Bu, masih 5. Ya, bagaimana? Kan hasilnya dari 5. Ya. Nah, coba 5 bisa dibagi 5? Bisa. 36? Bisa. Bisa. Untuk menyederhanakan itu harus dibagi dengan angka yang sama. Berarti 5/36 bisa disederhanakan? Tidak. Tidak. Jadi itu hasilnya. Ya. Makasih Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Setelah ini presentasi, namun sebelum presentasi kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kalian lebih semangat. Ya, ice breakingnya wak-wak, kwek-kwek, wok-wok, wuh, kwik-kwik. Ya, kita nyanyikan dengan lagu Foto Bebe Angsa. Ya, enak ya ice breaking seperti itu. Nah, ini kelompok 1 wak-wak, kelompok 2 kwek-kwek, kelompok 3 wok-wok, kelompok 4 kwik-kwik, kelompok 5 wuh. Ya, kita mulai ya. Ya Bu. Wak 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 kwek 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 wak 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 kwek 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 wak 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 kwek kwek. Ya, sudah semangat kembali ya? Sudah. Ya, selanjutnya kalian harus presentasikan hasil dari diskusi kalian untuk permasalahan 1. Untuk permasalahan 1 dan permasalahan 2. Kelompok mana yang akan mempresentasikan? Saya Bu. Ya, silakan. Kelompok 1 ya. Sebelumnya Ibu akan undi terlebih dahulu siapa yang akan presentasi. Lihat ya.
Ya, nomor urut 3. Silakan, siapa nomor urut 3? Mega. Silakan Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Permasalahan 1. Dalam pertandingan sepak bola, wasit melakukan undian uang logam untuk menentukan tempat. Wasit melakukan percobaan dengan melambungkan uang logam tersebut dan akan terlihat sisi dari uang logam. Permasalahan 1. Ruang sampel. Sebuah logam yaitu S, himpunan S, A dan G. Dan permasalahan 2, Siska mempunyai 2 buah uang logam. Dia penasaran berapa banyak ruang sampel jika uang logamnya ada 2. Setelah kemarin bermain dengan 1 koin. Ruang sampel 2 buah uang logam ada AA, AG, GA, dan GG ya. Bisa dilihat? Bisa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari permasalahan 1 dan 2, apakah ada jawaban yang berbeda? Kelompok lain ada yang berbeda? Tidak. Semua. Sama. Ya, betul ya. Tadi yang dijelaskan oleh Mega dari kelompok 1 bahwa ruang sampel 1 buah uang logam yaitu A dan G. Ada 2. Kemudian 2 uang logam yaitu AA, AG, GA, dan GG. Ada berapa? 4. Oke, dilanjutkan ke permasalahan 3. Ya, untuk permasalahan 3, kelompok mana yang akan presentasi? Kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4. Ya, kelompok 4, Ibu undi terlebih dahulu ya. Ya, nomor urut 4 siapa? Dia. Ya, silakan dia. Depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Permatasari dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai permasalahan 3. Soalnya yaitu Paksi mempunyai 2 buah dadu. Dia ingin tahu ruang sampel, titik sampel, dan peluang munculnya mata dadu berjumlah 8. Nah, langkah pertamanya yaitu kita menentukan dulu titik sampel dari 2 buah dadu tersebut. Nah, selanjutnya kita menentukan himpunan yang berjumlah 8. Kita mencari angka yang bila dijumlahkan hasilnya 8. Nah, di sini kan ada 2,6. 2 ditambah 6, 8. Selanjutnya ada 3,5. Selanjutnya ada 4,4. Selanjutnya ada 5,3 dan ada 6,2. Kesimpulannya yaitu PA sama dengan NA per NS. NA-nya kan ini jumlahnya ada 5. Selanjutnya NS, jumlah seluruh 2 dadu ada 30.
Oke, jadi jumlah peluang dari suatu kejadiannya yaitu 5/36. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dia. Oke, dari permasalahan 3, apakah ada pendapat yang berbeda? Bu, Ya, silakan Nurmi. Bu, maaf, itu yang 1,5-nya terbalik dengan 1,6. Ya, silakan dibetulkan. Ya, terima kasih ya. Betul ya, tadi untuk jawaban dia dari kelompok 4 itu terbalik penempatan 1,5 dan 1,6. Untuk kesimpulannya sudah betul ya, 5/36. Kita lanjutkan ya, permasalahan keempat. Kelompok mana nih yang akan mempresentasikan ke depan? Kelompok 5, Bu. 5, silakan. Kelompok 5, Ibu Undi terlebih dahulu ya. Nah, nomor urut 4. Siapa? Nurmei. Nurmei, silakan Nurmei. Jadi jawaban permasalahan 4, A-nya itu banyaknya pelamar laki-laki, NA-nya sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. S-nya banyaknya pelamar laki-laki dan perempuan, NS-nya sama dengan 7. Jadi PA-nya sama dengan NA per NS sama dengan 4/7. Sekian, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Nurmei. Beri tepuk tangan untuk Nurmei. Ya, dari permasalahan 1 sampai dengan permasalahan 4, apakah kalian sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang kita simpulkan. Dari permasalahan 1 dan sampai dengan 4, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa simpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Ya, ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin dari percobaan. Ya. Selanjutnya, selain ruang sampel, ada lagi? Saya, Bu. Silakan. Jadi Titik sampel. titik sampel. Titik sampel yaitu Titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel. anggota dari ruang sampel. Betul. Ya, yang terakhir, tadi kalian belajar mengenai peluang kejadian A. Rumus dari peluang kejadian A yaitu dibagi MS. Ya. Selanjutnya kalian kerjakan soal post-test. Silahkan masuk ke link yang ada di grup WhatsApp. Boleh dibuka HP-nya sekarang. Dikerjakan selama 9 menit.
Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran? Tidak. Materi apa yang sulit kalian pahami? Alhamdulillah, berarti kalian paham semua ya? Ya, Bu. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Ini ada 2 soal, silakan kalian tulis terlebih dahulu soalnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari materi mengenai frekuensi harapan. Ya, kalian harus mencari informasi frekuensi harapan dari internet, YouTube, Google, atau ke perpustakaan ya. Kalian baca-baca terlebih dahulu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam